Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini and welcome to my horror story. Seperti yang kalian tahu, kepercayaan masyarakat Indonesia soal hal-hal gaib itu masih sangat-sangat kental banget gitu kan. Salah satunya itu kepercayaan beberapa masyarakat yang masih percaya dengan penggunaan jasa jin dan setan untuk membantunya. Seperti pesugihan, cari jodoh, panglaris ya kan. Dan masih banyak kasus-kasus lain yang melibatkan jin ini untuk menjalankan misi mereka. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang rumah makan yang memakai jasa jin untuk melariskan dagangannya. Ngomong-ngomong soal rumah makan yang menggunakan jasa jin untuk penglaris, dulu aku punya cerita yang gak ngeenakin nih. Jadi ceritanya dulu aku sempet makan di salah satu warung mie ayam yang ternyata dia juga menggunakan jasa penglaris. Katanya, aku juga awalnya percaya gak percaya sih ya, tapi ini benar terjadi tanpa aku sadarin. Jadi dulu aku punya adik kelas, punya temen namanya, sebut saja dia Andi. Jadi si Andi ini punya kelebihan khusus teman-teman, yaitu dia bisa ngelihat hal-hal yang gak bisa kita lihat. Jadi singkat cerita, dulu sepulang sekolah aku bareng nih sama dia pulangnya. Nah kebetulan aku ini pulang gak sendiri, gak hanya berdua sama si Andi ini. Aku pulang sama teman-teman aku yang lain. Di situ posisinya aku berempat. Aku, teman aku yang perempuan, teman aku perempuan, dan si Andi ini. Nah, pas pulang karena kondisinya udah sore banget, sekitar pukul 5 sore, kita ini udah kelaparan ya teman-teman. Akhirnya karena di deket sekolah aku ini ada warung mie ayam yang ngehits banget, dan warung mie ayam ini enak banget sampai setiap makan di sini tuh pasti antri. Akhirnya kita memutuskan lah untuk makan di warung mie ayam ini. Karena aku udah biasa makan di situ, jadi aku nggak pernah berpikir macem-macem kalau misalnya si mie ayam ini dia pakai apa. Karena emang bener-bener enak banget gitu. Kondisi si warung mie ayam ini pinggir jalan, jadi memang di bawah warungnya itu kayak ada got gitu. Sesekali aku pernah ngelihat ada tikus di daerah situ. Cuman aku nggak pernah kepikiran bahwa dia itu memang pakai pesugihan tikus gitu. Yang aku pikir selama ini bahwa karena kan memang namanya warung atau rumah pinggir jalan, apalagi bawahnya ada aliran got gitu kan, pasti ada tikus gitu kan. Nah pas aku makan sama teman aku ini, si Andi ini yang punya kelebihan khusus, aku dan teman-teman aku yang 3 ini kan pesen makan. Terus dia itu nggak pesen makan, dia tuh diem dan dia tuh bilang gini sama aku. Karena kebetulan dia kan manggil aku kan kakak kan ya. Dia bilang, kakak benar mau makan di sini? Terus aku bilang, ya iyalah cobain deh, enak tahu gitu. Karena memang karena si temen aku ini anak baru dan memang belum tahu kalau misalnya ada warung mie ayam enak dan murah, pasti dong aku ngajak dia untuk makan di sini. Biar next kalau misalnya dia lapar atau apa ya tinggal kesini aja gitu kan, selain murah dan emang enak juga gitu. Terus dia bilang, di sini banyak tikus tau kak, yang lalu lalang gitu. Karena memang sebelumnya aku juga sempat lihat tikus, tapi aku cuman bilang ya udah sih, namanya juga di pinggir jalan gitu kan. Terus dia diem sambil ngeliatin kanan kiri gitu. Kak pulang yuk, kata dia gitu kan. Terus aku bilang cobain, pesen dulu gitu. Terus dia bilang udah ayo pulang kak gitu. Nah karena kebetulan si pesanannya ini datang, akhirnya aku makan dulu lah sama teman-teman aku. Terus dia sambil ngeliatin aku dan teman-teman aku, dia tuh nanya sama aku, kak enak, dia bilang. Terus aku bilang enak, baca bismillah dulu, dia bilang gitu kan. Nah ya udah di situ aku nggak gimana, nggak sakit perut atau nggak gimana. Akhirnya udahlah, pulanglah aku ke rumah. Beberapa bulan kemudian, pas aku mau makan di situ lagi, ternyata warungnya ini tutup. Selama aku 3 hari berturut-turut, aku ngelihat si warung ini selalu tutup. Nah kebetulan
Di seberang warung mie ayam ini ada tukang gorengan yang setiap sore selalu ada di situ tuh, mangkal di situ. Akhirnya aku nanya sama si abang-abang gorengan ini, "Bang, Ona tukang mie ayam yang seberang nggak buka-buka ya?" gitu. Terus si abang ini bilang, "Loh, emang nggak tahu Neng?" katanya. "Tahu apaan Bang?" "Dia kan udah tutup Neng, udah ada sebulan," dia bilang gitu. "Oh iya," aku bilang. "Kenapa? Padahal laris loh, enak juga jualannya." Terus si abang ini ngomong, "Lah emang Neng nggak tahu kalau misalnya warga itu mergokin di belakang dapurnya itu ada potongan-potongan kepala tikus." Di situ aku langsung shock, gengs. Aku langsung kaget, berarti selama ini yang aku makan itu bisa jadi daging tikus. Nah, dia bilang menurut warga, si abang-abang penjual mie ayam ini dia itu ternyata penganut jasa jin panglaris. Katanya juga nih, setelah aku dan temen-temen aku cari tahu, sebenarnya si abang penjual mie ayam ini dia itu jualan udah lama banget. Udah bisa dibilang belasan tahun. Cuman katanya dia itu dagangannya rame 2 tahun belakangan ini. Kalau dulu-dulu tuh dia sepi banget katanya gitu. Esokan harinya aku cari si Andi ini di sekolah. Besoknya aku nyari-nyari dia di kelasnya dan sampai akhirnya aku ketemu waktu itu pas jam istirahat sekolah. Aku nanya sama dia, "Di, emang lu kemarin ngeliat apaan di warung?" gitu. Dia bilang, "Aku ngeliat banyak tikus kan." "Gak hanya itu," kata si Andi. "Bahkan di badan abang-abangnya juga ada kayak tikus yang lalu lalang gitu di punduknya." Tapi inget ya gengs, gak semua warung makan itu memakai jasa jin panglaris itu. Tapi tetap aja kita juga di sini harus lebih berhati-hati. Jangan lupa baca doa kalau mau makan. Jin-jin kayak gitu kan cuma bisa dilihat oleh orang-orang yang memang memiliki kelebihan khusus kan ya. Tapi katanya ada beberapa tanda-tanda yang terindikasi memakai jasa panglaris jin. Apa-apa aja langsung kita bahas. Yang pertama, makanannya hanya enak dimakan di tempat. Indikasi warung makannya menggunakan panglaris ini biasanya ditandai dengan makannya itu hanya terasa enak kalau dimakan di situ. Terus katanya kalau dibawa pulang udah gak enak lagi rasanya. Nah, kalau misalnya ke rumah makan di situ enak, makan dibawa pulang juga enak, berarti rumah makan itu memang gak pakai jin panglaris. Which is yang berarti makanan itu menyajikan kualitas-kualitas yang bagus dan enak. Yang kedua, jika kalian berdoa sebelum makan, rasanya berubah total. Jadi mungkin ada kebiasaan teman-teman yang lupa baca doa makan. Mungkin saking udah pengen ngabisin makannya, dia lupa baca doa. Makan pertama enak. Karena enak kan kalian memutuskan untuk datang lagi. Udahnya tuh datang kedua kalinya. Kalian ingat untuk baca doa, katanya rasanya bakal berubah total. Beda gitu katanya. Kenapa? Karena ya jelas itu kan bumbu-bumbu dari setan ya kan, yang pasti hanya bisa dikalahkan dengan doa-doa untuk perlindungan kepada Tuhan. Ya udah hilanglah matranya, berubah rasanya, aslinya keluar. Itulah makanya dari kecil kita itu selalu diperingati untuk makan sebelum berdoa, ya kan? Mungkin orang tua kita mengajarkan itu biar kita itu terhindar dari setan gitu kan. Yang ketiga, rumah makan itu memiliki ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Warung makan yang memiliki jin panglaris biasanya memiliki satu ruangan khusus yang tidak boleh dibuka dengan alasan apapun kecuali sang pemilik rumah makan itu. Dan ruang khusus ini dipercaya sebagai tempat tinggal jin panglaris ini dan juga sebagai tempat si pemilik rumah makan ini melakukan ritual-ritualnya atau jampi-jampinya. Sayangnya memang agak sulit untuk menemukan ruangan ini di rumah makan karena biasanya sih letaknya dibuat khusus tersembunyi oleh pemilik rumah makan ini. Jadi jangan tiba-tiba pergi ke rumah makan terus langsung ke dapur nyari-nyari ruangan khususnya nggak akan ada. Indikasi keempat adalah ketika makan di tempat di situ kita bakal merasa gak betah gitu.
pengen buru-buru pulang gitu. Kenapa? Karena dipercaya ilmu hitam itu sedang menyelimuti rumah makan itu, sehingga membuat kita itu merasa nggak betah lama-lama ada di situ. Yang namanya nongkrong sama setan, di mana ada yang enak. Jadi intinya apa yang udah kita bahas hari ini jangan kalian telan mentah-mentah aja. Jadi kalian juga harus pikirin dulu mana makanan yang enak dibawa pulang, mana yang enggak. Dan ingat, jangan seuzon juga sama rumah makan yang tiba-tiba tadinya sepi jadi rame. Bisa jadi kan dari mulai kualitas makanan atau mungkin dari segi keadaan rumah makan itu yang udah berubah mungkin. Jadi mungkin orang-orang jadi suka, jadi nyaman dan jadi menikmati makanan di sana gitu. Jadi rame lah gitu kan. Intinya sih jangan lupa baca doa. Ingat, jangan lupa baca doa. Dan mudah-mudahan kita semua dihindari dari hal-hal yang berbau jin panglaris. Karena konon katanya nih, jin panglaris itu terkadang ada yang meminta tumbal juga. Jadi kalau misalnya kita lagi apes nih, bisa jadi kita jadi sasaran target untuk tumbal mereka. So, jadi segitu dulu pembahasan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.